ujung utara ya. Kalau kita bicara sejarah ya, sejarah itu kan kalau kita bicara kerajaan terutama masa lalu itu kan sebenarnya turun temurun dinasti per dinasti. Kadang ada hubungan darah, kadang hubungan keturunan. Sebagaimana Mataram itu kan sebenarnya juga masih ada garisnya dengan Majapahit. Jadi sejarah itu kan sebenarnya hanya meneruskan ya, keberlanjutan saja. Cuma fasenya, masanya yang berbeda-beda. Kalau kita bicara langsung ke Solo yang existing kita lihat sekarang, itu sebenarnya tidak jauh dari sejarah sebelumnya di Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro. Jadi dulu Pakubuwono kedua kalau tidak salah itu berkeraton, bertempat tinggal dan pusat pemerintahan itu di Kartosuro. Jadi kurang lebih 10 kilo dari Solo arah ke barat. Jadi di situ pusatnya. Terus kemudian ada kejadian. Semuanya sudah tahu, Insinyur Soekarno ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Keraton Yogyakarta, yang di sini adalah Pakubuwono ke-12 Keraton Surakarta. Ini peristiwanya, mohon maaf, terjadi tahun 1945 pada waktu Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945. Dua raja ini, Sri Sultan sama Pakubuwono, sama-sama menyatakan diri menggabungkan wilayahnya kepada Republik, sehingga Keraton Surakarta maupun Yogyakarta saat itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa karena sudah dituangkan dalam bentuk pernyataan itu, penetapan dari Presiden Soekarno untuk Surakarta untuk Yogyakarta. Maka dengan demikian Presiden Soekarno mengapresiasi beliau karena sudah menggabungkan wilayahnya. Oleh beliau, Surakarta dan Yogyakarta dijadikan daerah istimewa. Jadi daerah istimewa Surakarta maupun daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi daerah istimewa Surakarta, mohon maaf, sekarang sudah tidak terdengar lagi karena hanya berlangsung tidak lama, kurang lebih hanya 5 tahun saja. Tapi kalau Yogyakarta sampai sekarang masih menjadi daerah istimewa. Jadi Sultan di samping sebagai raja 9. Ini Pakubuwono 10, ini Hamengkubuwono ke-7 Yogyakarta, ini Puro Mangkunegaran, itu Mangkunegaran ke-7 pada waktu itu. Ini situasi pada waktu pertemuan dengan Gubernur Belanda. Untuk memasuki istana atau keraton, kita tidak boleh menggunakan celana pendek, menggunakan penutup kepala, dan juga menggunakan kacamata. Nah, karena itu bagi yang celana pendek harus menggunakan sarung, dan yang menggunakan sendal maka dititahkan untuk melepas sendalnya di area yang telah ditentukan. Nah, coba kita menggunakan sarung ini ya. Kita sudah berada di dalam keraton ya, dalam keraton. Nah, ini ya. Jadi gelarnya raja di sini kan Pakubuwono. Paku itu paku, Buwono itu dunia. Kalau di Yogyakarta, Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu hutan apa dunia di pangkuan. Itu Hamengkubuwono. Jadi ini kalau orang Jawa bilang memayu hayuning bawon. Kalau orang jadi menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Maka disebut Panggung Songgo Buwono. Tingginya dulu merupakan bangunan tertinggi pada zamannya karena dibangun oleh Pakubuwono kedua tahunnya 1708. Sudah berapa tahun? 1708 itu tahun Jawa. Jadi Masehnya berapa, Pak? 1780. Jadi tidak jauh berbeda. Jadi kerajaan Mataram ini dulu menggunakan sampai sekarang ya, semua upacara adat yang dijalankan berdasarkan kalender Jawa. Kalender yang berdirinya Keraton Surakarta sebenarnya tidak terlepas dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575 dan menjadi Sultan pertama. Kerajaan Mataram berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645.
Dari Kerajaan Mataram ini kemudian melahirkan keturunan dinasti berikutnya, yaitu Keraton Surakarta yang didirikan oleh Pakubuwono II. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II terjadi peristiwa geger pecinan. Pemberontakan ini dimulai sejak tahun 1740 saat VOC memberlakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah orang Cina di Batavia yang kemudian membentuk banyak orang Cina mengungsi ke wilayah Jawa Tengah dan membentuk laskar-laskar perlawanan. Adanya pemberontakan geger pecinan pada tahun 1742, pihak kerajaan semakin terdesak sehingga membuat raja, kerabat, dan pengikutnya yang setia harus mengungsi ke Ponorogo. Para pemberontak berhasil menduduki dan merusak bangunan Keraton Kartasura. Pemberontakan tersebut kemudian dapat dipadamkan oleh Pakubuwono II dengan bantuan pasukan VOC. Pakubuwono II berhasil merebut kembali kerajaan Kartasura yang sebelumnya berhasil diduduki oleh Laskar Cina. Usai kembali bertahta, Pakubuwono II merasa bahwa Keraton Kartasura sudah tidak layak untuk menjadi pusat kerajaan. Hal ini karena menurut kepercayaan Jawa, keraton yang sudah rusak telah kehilangan wahyu. Akhirnya, usai melalui berbagai pertimbangan, Desa Solo dipilih menjadi tempat pengganti Keraton Kartasura yang sudah rusak, yang kemudian diberi nama Keraton Surakarta oleh Pakubuwono II. Secara resmi, Keraton Surakarta berdiri pada 17 Februari 1745. Kereta-kereta Kesultanan Surakarta ya, Kasunanan. Di belakang itu yang tadi kereta pertama 1700 tahun 1700 waktu saat pemindahan ke keraton. Keretanya hadiah dari Belanda. Ini apa ini? Ini peti-peti. Ini adalah sumur atau sumber air ya dari kerajaan ini. Nah, ini adalah Pakubuwono PB10 ya. Masa kejayaan Kasunanan ya. Oke. Kita pun melanjutkan perjalanan ke Museum Budaya Surakarta yang merupakan museum tertua di Indonesia. Wah, ini jam Belanda masih ada. Museum tertua di Indonesia. Oke, ini apa yang kami bisa lihat di dalam? Paling koleksi umum ya Bapak. Kalau umum kan berbagai jenis koleksi. Kita ada keramik, terus koleksi kaca-kaca, itu wayang-wayang. Ini sepeda? Koleksinya temporer. Kontemporer itu. Meriamnya. Meriam. Kita harus dibawa sama sampai turun merah juga nggak bisa angkat. Ini asli dari abad 7 sampai 10 Masehi ditemukan di Tabanan Banten. Ini adalah relief Si Chris ya.
Coba dibacain. Itu apa aja tuh koreksi? Ini ada keluarga almarhum Pak Harisya Sumono. Tahun berapa? Sanudin. Tahunnya? Jadi koleksi keluarga hanya disumbangkan. Oh. Ini adalah model sepeda tahun 1800. Mau nggak kita coba pakai balapan? Yang hitam tuh gede banget. Goweser nih. Nah ini sepeda temporary. Oh. Ada ini harus di scan tuh. Ini Porsche. Sport race tahun berapa ini ya? 46 ya rim. Ini Goweser boleh coba nih. Nah, Ini merupakan stadion yang digunakan untuk PON ya, yang pertama ya. Solo. Jadi di sini juga ada I Love Solo. Kita juga masuk ke dalamnya. Nanti ada begini lah. pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi. Habis goes ini. Dari mana Pak? Dari Rombeng. Rombeng itu dari mana Pak? Dari Depok, Jawa Barat. Depok. Ya. Bapak di sini tinggalnya Kabupaten Kauman. Komunitas Batik Kauman. Ya. Ya. Oh ini. Ya sini aja masuk enggak apa-apa. Iya. Belum. Kita lanjut lagi ke Gedung Juang ya, Gedung Juang 45. Asrama tentara Belanda dulu Pak. Asrama tapi asrama bujangan ya. Tentara baru istilahnya. Tentara baru, Nah, tentara baru dulu di sini ada klinik kesehatan sama kantin. Dulu. Nah, sampai sekarang ada kantin serat. Ya. Nah, ini terkenal dulu jalan depan ini jalan kantin serat karena ada gedung ini. Kita goes ke rumah dinas wali kota. Sepertinya menarik di sana. Cenderung, loji itu atau rumah besar ya. Loji cenderung itu tempat bercinta atau berpesta ria lah. Kita ada di rumah Pak Wali Kota nih. Kita udah siang nih, udah jam 11 ya. Udah mulai panas. Akhirnya selesai juga bersepeda di kota Solo. Terima kasih, udah mulai panas. Nah, itulah makanya yang sejarah itu siklus. Betul. Berulang. Berulang. Betul. Setuju. Jadi cuma memang yang perlu difahami itu mungkin dalam bentuk yang berbeda. Karena waktu ya, latar Ya, waktu yang berbeda. ya, kita juga ada juga kondisi yang terjajah tapi dalam versi yang lain ya kan. Iya, betul. Cuma kita sadar apa enggak gitu aja. Dadah, makasih Kak Di.